Di sebuah kampung kecil yang tenang, hidup seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru 25 tahun, bekerja serabutan, dan tinggal sendiri di kontrakan kecil. Pak RT di kampung itu dikenal sebagai sosok yang disegani. Namanya Pak Hasan. Ia ramah, tegas, dan sering membantu warga. Istrinya, Bu Sari, adalah perempuan berusia 30-an yang anggun, ramah, dan selalu aktif di kegiatan ibu-ibu kampung. Sejak pertama pindah ke kontrakan, Raka sering melihat Bu Sari. Senyum ramahnya, tutur katanya yang lembut, dan sikapnya yang selalu perhatian membuat Raka diam-diam menaruh rasa kagum. Namun, ia tahu betul perasaan itu salah, karena Bu Sari adalah istri orang yang dihormati warga. Suatu sore, saat hujan deras, listrik kampung padam, Raka yang sedang kebingungan mencari lilin, mendengar ketukan di pintu. "Raka, kamu sendirian? Ini aku Bu Sari. Aku bawain lilin. Takut kamu gelap-gelapan." Raka terkejut sekaligus senang. "Wah, terima kasih banyak Bu. Saya memang lagi cari lilin." Mereka duduk sebentar di ruang tamu sambil menunggu hujan reda. Suasana canggung, tapi hangat. Bu Sari bercerita tentang kegiatannya di PKK, tentang Pak Hasan yang sering sibuk, dan kadang tentang kesepian yang ia rasakan di rumah. Raka hanya mendengarkan, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang semakin tumbuh. Malam itu, saat Bu Sari pulang ke rumahnya, Raka terdiam lama. Ia sadar, benih cinta terlarang mulai bersemi. Hari-hari berikutnya, pertemuan kecil antara Raka dan Bu Sari semakin sering terjadi. Kadang hanya bertukar sapa saat di warung, kadang Bu Sari sengaja menitip belanjaan ketika Raka ke pasar. Perhatian kecil itu membuat Raka semakin terikat. Di sisi lain, Bu Sari pun merasakan hal yang sama. Kehangatan yang ia dapat dari Raka seolah menutupi kekosongan yang sering ia rasakan di rumah. Suatu sore, saat Pak Hasan pergi rapat warga, Bu Sari mampir ke kontrakan Raka untuk mengantar makanan. "Nih, aku bawain sayur esiam sama ikan goreng. Takut kamu nggak sempat masak," katanya sambil tersenyum. Raka menerima dengan wajah sumringah. "Aduh, makasih banyak Bu. Jadi keingat masakan ibu saya di kampung." Mereka lalu makan bersama. Suasana begitu akrab, obrolan mengalir begitu saja. Dari hal-hal ringan sampai cerita pribadi. Tanpa disadari, tatapan mereka semakin lama semakin dalam. Ada sesuatu yang tak terucapkan, tapi jelas terasa. Saat keheningan tiba, Bu Sari menunduk, wajahnya memerah. "Raka, kita nggak boleh terlalu dekat. Aku takut salah." Raka menatapnya lekat, suaranya lirih. "Aku juga tahu Bu. Tapi jujur, aku nggak bisa bohong kalau aku sayang sama ibu." Ruangan itu mendadak terasa hening. Mereka berdua terjebak dalam perasaan yang salah, tapi juga terlalu kuat untuk diingkari. Malam itu, mereka menyadari bahwa garis batas antara kagum dan cinta terlarang sudah semakin kabur. Sejak malam itu, hubungan Raka dan Bu Sari semakin sulit dihentikan. Bu Sari semakin sering datang ke kontrakan Raka dengan berbagai alasan. Waktu tak lagi mereka pedulikan. Siang, sore, bahkan malam, Bu Sari mencari kesempatan untuk bisa bertemu. Raka pun tidak pernah menolak, karena setiap kehadiran Bu Sari membuat hatinya penuh gairah sekaligus gelisah. Setiap kali pintu kontrakan tertutup dan hanya ada mereka berdua, suasana selalu berubah. Ada getaran aneh di dada, ada rasa yang menuntun mereka semakin jauh melewati batas. Senyum mereka berubah jadi bisikan, jarak mereka makin lama makin hilang, dan akhirnya malam-malam di kontrakan itu menjadi saksi cinta yang seharusnya tak pernah ada. Bu Sari sering pulang dengan wajah bersemu merah, membawa rasa bahagia dan berbunga-bunga. Di rumah, ia tetap tersenyum di depan Pak Hasan. Namun hatinya berkecamuk. "Apa yang kulakukan ini benar-benar gila," batinnya. "Tapi kenapa aku tidak bisa berhenti?" Konflik semakin panas ketika beberapa tetangga mulai memperhatikan. "Kenapa Bu Sari sering banget ke kontrakan Raka?" bisik seorang ibu di warung. "Mereka terlalu sering kelihatan bareng." Desas-desus itu mulai menyebar diam-diam, walau belum sampai ke telinga Pak Hasan. Namun, bukannya berhenti, keduanya justru semakin berani.
hubungan itu sudah seperti candu, semakin dilarang, semakin sulit dilepaskan. Malam itu, setelah Pak Hasan pamit rapat warga, Pusari kembali mengetuk pintu kontrakan Raka. Senyum mereka saling bertemu. Tapi di balik senyum itu ada rasa rindu yang membara. Dan sekali lagi, mereka memilih melanjutkan hubungan terlarang itu, meski tahu cepat atau lambat, rahasia ini bisa menghancurkan segalanya.